Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa salawatullahi wa salamuhu ala al-habibil mustafa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Episode kali ini kita menutup syarah visi dan misi Al-Ma'had dengan satu bahasan tentang tahapan-tahapan dasawarsa yang akan dilalui dalam proses menuju tercapainya visi Al-Ma'had. Misi yang 5 yang sudah kita sebutkan sebelumnya, masing-masing memiliki jangka waktu yang cukup panjang. Tapi secara global, visi Al-Ma'had, yaitu terwujudnya Al-Ma'had sebagai ruh bagi setiap Madinatus Sunnah dalam skala nasional dan internasional, itu diatur dalam jangka-jangka dan tahapan-tahapan pencapaian yang insya Allah cukup logis, cukup possible, memungkinkan untuk dicapai, tentunya dengan tetap beristi'anah kepada Allah, bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, dan ittikhadul asbabil mu'inah al-ma'qulah. Kita mengambil jalur-jalur proses yang memungkinkan dan kita usahakan secara konsisten, continuously, berkelanjutan, sehingga cita-cita ini tercapai pada saatnya biidznillahi ta'ala. Jangka-jangka tersebut kami sebut dengan dasawarsa. Kita tahu bahwa dasawarsa itu berarti rentang waktu masa 10 tahun. Di sebagian pesantren, seperti yang ada di dalam Republik Indonesia, juga di zaman Pak Harto, dalam masa Orde Baru ada namanya Repelita, rencana pembangunan per 5 tahun. Kami di Al-Ma'had membuatnya per dasawarsa, karena membangun negara sesungguhnya tidak lebih rumit dan tidak lebih lama dibanding membangun karakter. Maka kami buat satu jangka, satu tahapan itu dalam satu dasawarsa 10 tahun. Saat ini Al-Ma'had dalam umurnya ke-11 tahun, di mana Al-Ma'had sudah dimulai praktek pendidikan dan pengajarannya di tahun 2009, pertengahan 2009, yaitu Juni dan Juli 2009, sampai tahun ajaran 2019 2020 itu adalah akhir dasawarsa pertama. Untuk mencapai visi Al-Ma'had tadi, kami membutuhkan setidaknya 5 dasawarsa atau perkembangan Al-Ma'had selama 50 tahun. Dan kita perhatikan, kalau seandainya manusia kita di Republik ini, kita perhatikan orang-orang yang sudah mencapai kedudukan tinggi, anggaplah dalam keduniaan, jabatan sebagai ketua DPR, MPR, sebagai presiden, ini rata-rata over second, 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas. Dari sini sesungguhnya Al-Ma'had sebagai sebuah lembaga yang memiliki banyak komponen dan telah memiliki potensi yang established, sesungguhnya bukan hal yang mustahil, insya Allah, kalau kita canangkan dalam 5 dasawarsa visi ini tercapai, insya Allah.
Sekali lagi, insya Allah, wa bi'aunillahi wa taufiq, dengan pertolongan dan taufik Allah Azza wa Jalla semata. Mari kita urutkan dari dasawarsa pertama. Dasawarsa pertama dari tahun 2009-2010 sampai tahun ajaran yang lalu, yaitu 2019-2020. Al-Ma'had berawal dari tanahnya yang masih hutan, berbukit-bukit. Orang yang lewat saja ngeri. Orang yang melewati area Al-Ma'had saja dulu itu ngeri-ngeri. Banyak ular, banyak syaitan mungkin. Ya, mereka takut. Dan daerah ini, terutama tanah Al-Ma'had yang kami beli pada tahun 2006 ini dan lunas pembayarannya di Desember 2006, ini sesungguhnya menurut penuturan para sesepuh daerah ini, tanah yang kita tempati ini adalah lapangan tempat beraduknya para dukun. Di Kampung Awirarangan, Desa Taman Sari, Kecamatan Setu ini terkenal lapangan ini. Saya dapatkan keterangan ini diantaranya dari seorang mayor jenderal di Cariu, Jonggol. Ya, beliau bernama Abah Mukhtar. Beliau adalah purnawirawan Angkatan Darat. Beliau menjelaskan kepada saya pada tahun 2009, yaitu saat kami masih membangun di aula. Kata beliau, Ustadz ini berani sekali mengambil tempat di sini. Nah, kenapa bah emangnya? Beliau bilang, ini adalah tempat saya bermain layang-layang dulu saat saya masih remaja. Setahu saya tidak ada orang berani mengambil tanah ini. Emang kenapa, Pak? Kok jadi penasaran saya? Kata beliau, ini dulunya lapangan. Lapangan apa? Ya kalau lapangan main layang-layang emang kenapa, Pak? Ternyata bukan masalahnya tempat main layang-layang saja. Di sini banyak dukun. Banyak para orang tidak normal. Dukun santet. Dan masih ada daerah keramat, ada namanya Sumur Awisan. Ya, sumur penglaris. Sehingga daerah sini angker menurut orang-orang awam. Banyak yang diganggu. Bagaimana dengan Ustaz? Ya, saya bilang rasanya sih memang agak aneh daerah sini dibanding dengan waktu saya sebelumnya, karena dulu saya hidup di komplek perumahan. Ya, sekarang saya hidup di tengah hutan rasanya. Ini mengawali pesantren ini di tahun 2008-2009. 10 Agustus 2008 kami mulai bangun pesantren ini. Dan kami tidak punya tetangga. Antara kami dengan tetangga kami jauh-jauhan. Tapi kami menempatinya setelah hutannya ini dibabat, di cut and fill. Semua pohon-pohonnya kita hibahkan kepada masyarakat, silahkan siapa yang mau ambil pohon-pohonnya, termasuk buah-buahnya. Setelah itu dibersihkan pakai doser dan diratakan. Hanya bagian-bagian yang seperti di masjid itu memang dibiarkan tetap lebih tinggi. Nah, pada tahun 2009 itu kita mulai. Pendaftarannya sudah terlambat dibanding yang lain. Mungkin April sudah selesai pendaftaran, karena kita lihat persediaan atau kesiapan bangunan, sarana prasarananya ya baru dikatakan siap itu di bulan Juni 2009. Maka pada bulan Juni pula kita buka pendaftaran dan alhamdulillah masih dapat santri. Berapa orang saat itu? Cuma 10 orang.
10 orang santri. Kita mulai dari 10 orang santri dan itu hanya laki-laki, hanya SMP saja. Allahu Akbar. Pokoknya bismillah, kita mulai. Saya tidak ingin dalam kapasitas umur saya pada saat itu 33 tahun. Saya tidak ingin kalau dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala diambil nyawa saya belum punya peninggalan dan karya apapun untuk umat ini. Dan pada saat itu saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma hadza minka wa ilaika fa'inni. Ya Allah, perjuangan ini modalnya darimu dan akan kembali kepadamu. Maka bantu aku ya Allah, bantu aku. Karena sesungguhnya saya bukan anak orang kaya. Saya juga bukan keturunan konglomerat yang memiliki modal besar. Tanah yang saya beli ini hanya berharga pada saat itu 40.000 per meter. Dan hasil dari usaha saya di bidang kesehatan yaitu buka klinik akupunktur. Saya juga dosen di 2 kampus. Ada Ma'had Utsman bin Affan di Bambu Apus Cipayung, Jakarta Timur, dan ada juga Universitas Mercu Buana di mana saya mengajar. Saat itu juga saya mengajar di berbagai instansi, di stasiun-stasiun televisi dan sebagainya. Di zaman itu pada kisaran tahun 2000 sampai 2014 saya masih terus berkeliling saat itu. Dan hasilnya adalah diantaranya tanah ini hanya berkisar 319 juta rupiah. Oh, sekarang harga tanahnya sudah 1 meter sekitar 1 juta rupiah. Ya. Dan tidak akan kami jual. Insya Allah. Ini adalah perjuangan kita bersama. Baik, saudara, itulah mulainya tahun 2009. Tentu dengan perangkat yang masih sederhana. Komputer, masih komputer yang cembung itu ya, memiliki tabung dan layarnya yang udah buram gitu ya. Mungkin Pentium apa itu namanya, ada Pentiumnya apa nggak, saya juga apa. Mungkin Pentium 0,1 kalau ada. Ya, pokoknya sangat jadul dan hal yang sangat mengesankan bagi saya. Pesantren ini mungkin karena baru dan dilihat kiainya masya Allah berjenggot gitu ya, istrinya bercadar, jidatnya gosong ya, jenggotnya landung, celana cingkrang. Pada masa itu juga baru saja di Setu ini, Setu Bekasi, terjadi penggerebekan markas teroris. Mungkin dikhawatirkan orang yang berpenampilan seperti saya ini dikira teroris gitu ya. Sehingga pada malam di mana kami baru buka pesantren ini dan tidak ada satpam, tidak ada polisi, tidak ada penjaga, belum ada pagar juga. Semua komputer lain, tapi disisakan casingnya saja. Semua chipnya, apa namanya itu, hard disk ya. Semua hard disknya hilang. Saya berpikir macam mana orang ini mengambil, mencuri ini kok pilih-pilih, hanya diambil chipnya saja. Apa maksudnya ini? Saya hubung-hubungkan dengan kejadian sebelumnya di kecamatan ini ada kasus penggerbekan markas teroris. Saya di situ menganalisa dan menyimpulkan rupanya pesantren kita ini mungkin dicurigai. Awalnya dicurigai, mungkin dikiranya ini ada sarang teroris. Alhamdulillah, mungkin mereka tidak mendapatkan apa-apa, tidak ada rekam jejak apapun di dalam komputer-komputer itu. Karena memang komputer-komputer itu kita beli dalam keadaan sudah dibersihkan, diformat ulang, harddisknya ya walaupun bekas. Dan kita tidak pernah memasukkan misi apapun di dalam komputer itu. Bahkan kurikulum pun belum masuk dalam harddisk itu. Karena kita baru menggelarnya.
Walhasil sampai pun ada komputer baru. Ada komputer baru. Masih di dalam boxnya. Yang diambil cuma chipnya saja. Casingnya gelondongan itu dibuangnya di pekarangan orang sebelah, yaitu perkebunan singkong di situ. Ditemukan. Kami laporkan ke polisi. Tapi tidak ada tindak lanjut. Ya, sudahlah. Qadarullah wa ma syaa. Sudah selesai. Begitulah gangguan-gangguan yang kita alami. Ya. Belum lagi gangguan-gangguan lain, premanisme, bahkan preman Ambon, preman Batam. Kita sudah lunas membayar kepada supplier, dimainkan oleh mereka. Alhamdulillah semua itu kita lalui. Berikutnya gangguan-gangguan secara internal. SDM silih berganti. Ada yang cuma ingin mungkin memanfaatkan tempat barang beberapa bulan. Sebenarnya dia punya tujuan, dia pergi ke tempat lain, sehingga mendaftar menjadi guru, sebentar kemudian pergi. Ini dalam rangka dasawarsa pertama. Sistem belum terbentuk. SDM belum pernah ada yang settle. Pembiayaan masih acak-acakan. Alhamdulillah, menjelang dasawarsa kedua, terjadilah pandemi Corona COVID-19. Tetapi secara infrastruktur, bangunan, masjid sangat representatif untuk menampung sampai sekitar 1.000 santri. Artinya untuk saat ini sampai 2021 ini Al-Ma'had memiliki santri cuma sekitar 200-an orang. Ya masih sangat luas, masih lega sekali untuk menampung 200-an anak ini. Alhamdulillah. Harus kita syukuri apapun adanya. Alhamdulillahi ala kulli hal. Sistem semakin terbentuk, berbagai macam SOP yang mengatur pola kehidupan di sini sudah jadi. Sehingga SDM yang tadinya hanya oportunis dan ingin main-main saja, ya bisa tertolak, dan ada sistem yang mengatur di mana orang-orang yang tidak ingin ikut aturan bisa tereliminasi dengan sistem tersebut. Dengan demikian pencapaian pendidikan dan pengajaran jadi lebih terasa, lebih baik. Prestasi anak-anak nampak di berbagai bidang, dan kegiatan-kegiatan santri mulai dasawarsa kedua ini mulai semakin menampakkan hasil. Maka kalau pada dasawarsa pertama 2009, 2010 sampai 2019-2020 menjelang terjadinya pandemi Corona COVID-19, masa tersebut 10 tahun kita masih dalam masa pembangunan hardware, pembangun sarana dan prasarana, bangunan, jalan, masjid masih terus kita sempurnakan, kelas-kelas, asrama, alhamdulillah. Nah, sekarang kita di posisi tahun ini memasuki dasawarsa kedua 2020-2021 dan akan berlanjut sampai 2030-2031. Pada dasawarsa kedua ini, prioritas strategis kita adalah pembangunan software. Yang dimaksud software adalah isi kurikulum, ada standar isi ya dalam pengajaran. Kitab-kitab mulai dipaketkan sehingga pada akhir dasawarsa ini, akhir 2031 ya,
atau pertengahan 31 nanti, kita berharap insya Allah untuk semua pelajaran, kitab-kitabnya, semua adalah hasil cetakan kita sendiri. Hasil ramuan dari berbagai kitab ulama yang kemudian kita ramu, kita kemas ulang sesuai dengan target pencapaian itu tadi. Standar karakter lulusan, standar kompetensi dan karakter lulusan Al-Ma'had mencapai 10 karakter. Ini kami mohon dukungan dan doa setulus mungkin kita mintakan kepada Allah Azza wa Jalla agar usaha ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi umat Islam. Di samping pembangunan software pesantren ini, kita juga membangun SDM-nya. Sehingga diharapkan pada akhir dasawarsa kedua ini kita tidak butuh lagi dengan ada namanya employment. Sungguh menyakitkan sebuah pesantren kalau gurunya setiap tahun berganti. Karena mereka sesungguhnya bagaimanapun juga setinggi apapun gaji yang kita berikan kepada mereka, mereka itu tidak punya jiwa yang settle, tidak memiliki an-nafsul mutmainnah. Karena memang mereka berasal dari lembaga pendidikan yang sebelumnya atau instansi di mana mereka bekerja, memiliki tipologi kerja, memiliki karakter aturan yang banyak berbeda dengan pesantren. Apalagi kalau kita meng-hire karyawan-karyawan yang notabene mereka itu berasal dari perusahaan besar atau kantor-kantor yang sudah bonafit. Begitu datang ke pesantren, dunia pesantren itu sederhana, penuh kesederhanaan, dan itu adalah karakter pesantren. Jadi tidak ada yang neko-neko, ada jaminan kerja, ada kemudian ada gaji ke-13, ada juga tunjangan ini, tunjangan itu. Pada dasarnya guru di pesantren itu mengajar secara asal itu dengan dasar keikhlasan, bukan dengan dasar transaksi wanipiro. Ini pondok pesantren, pimpinan pesantren berani menggaji berapa gurunya. Ini tidak ada. Ini bukan tipe pesantren. Maka kalau ada SDM yang sudah dari awal bertanya tentang saya digaji berapa, itu sudah lampu kuning, hati-hati ini, ya, waspada. Nah, ini bisa muskilah ke depannya, ya. Nah, jadi kita bangun SDM pada dasawarsa ini dengan cara apa? Kita kaderkan. Ada di antara alumni atau santri-santri kita yang memang betul-betul berpotensi dari sisi hafalan Al-Quran, dari sisi kemampuan matematik, dari sisi kemampuan IT, dari sisi kemampuan manajerial, ya. Kita kaderkan mereka untuk mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Pada saatnya diharapkan 9 tahun yang akan datang setelah ini, yaitu akhir dari dasawarsa kedua, mereka dimungkinkan untuk sudah sampai doktoral. Maka kalau diproyeksikan pada 10 tahun yang akan datang, kita memiliki SDM yang betul-betul settle. Kita siapkan rumahnya, kita siapkan kesejahteraannya yang betul-betul cukup, yang ideal buat mereka. Kita memiliki 10 orang doktor di bidang yang berbeda-beda. Maka pada dasawarsa ketiga, yaitu pada tahun 2031-32, mengawali dasawarsa ketiga, kita bisa mulai
menjalankan perguruan tinggi. Perguruan tinggi mulai dari tingkat S1. Entah prodinya apa, nanti ini musyawarahkan di majelis yayasan. Tetapi yang jelas persediaan SDM kita cukup. Minimal kita punya 10 orang dokter. Ya. Kalau yang di bawah dokter ya tentunya prioritas berikutnya. Maka dari itu, pada dasawarsa ketiga dari tahun 2031-32 sampai 2041-2042 ini adalah mulai perintisan dan establishment dari perguruan tinggi Al-Ma'had. Gitu. Kemudian memasuki dasawarsa keempat mulai tahun 2042, 2043 sampai 2052, 2053. Ini terlepas dari apakah saya masih hidup atau tidak, keluarga besar kita harus sama-sama mendorong tercapainya cita-cita ini. Pada dasawarsa keempat tahun 2042-43 sampai 2052-2053 ini adalah proses nasionalisasi Al-Ma'had. Apa yang dimaksud dengan proses nasionalisasi Al-Ma'had? Selama 2 dasawarsa, dari dasawarsa pertama, dasawarsa kedua, bahkan dasawarsa ketiga, ketika kita sudah menelurkan para sarjana, diharapkan mereka para sarjana dari perguruan tinggi Al-Ma'had ini mereka bisa mengembangkan zona Madinatus Sunnah, zona pesantren-pesantren dengan sistem Al-Ma'had di berbagai wilayah di Republik Indonesia ini. Itu yang dimaksud dengan proses nasionalisasi. Dan pada saat itu juga berarti kita sudah bisa mengembangkan rintisan sistem internasional dengan cara pertukaran mahasiswa dengan pihak luar negeri, dari Eropa, dari negeri-negeri Timur Tengah bahkan, sehingga dari sisi perguruan tinggi kita sudah mencapai tingkatan yang settle, mungkin dengan akreditasi A pada saat itu, dan kita sudah well known, ya, betul-betul dikenal di kalangan dunia kampus secara internasional. Dan selanjutnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberkahi usaha kita di pesantren ini, usaha para donatur yang ikut membantu untuk terwujudnya Al-Ma'had juga dengan sistemnya yang sudah established di skala internasional. Maka akan ada Al-Ma'had di Malaysia, Al-Ma'had di Filipina, Al-Ma'had di Thailand, Al-Ma'had di Belanda, Al-Ma'had di mana? Di Jerman, Al-Ma'had di Amerika. Sekali lagi, semua ini adalah cita-cita, idealisme. Kami menyusunnya dari tahun 2000 dan kami terus secara konsisten dengan memohon dan berharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dengan berbagai macam rintangan dari pujian, sindiran, kritikan dan ancaman, gangguan-gangguan, terus maju. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita berserah diri dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi semua usaha ini dan menjadikan Al-Ma'had ini sebagai ladang investasi kita dunia dan akhirat. Dan ketika di akhirat kita semua keluarga besar Al-Ma'had, mulai dari pimpinan sampai santri, sampai tukang sapu, tukang cuci, beserta para donatur, mulai dari donatur asal sampai donatur berikutnya dalam berbagai bidang, semua yang ingin menyumbangkan potensinya untuk
cita-cita yang mulia ini dipersilahkan. Silahkan bertandang, silahkan berkunjung, silahkan bergabung, berkerabat, berketerpaduan, dan berkoordinasi dengan kami di Al-Ma'had. Saya Syekh Mudrika Ilyas, pimpinan dan pendiri Al-Ma'had, mengajak Anda semua untuk ikut bergabung, berinvestasi untuk akhirat kita di pesantren ini dalam bentuk apapun yang Allah berikan kemampuannya kepada Anda. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.